Ada satu pertanyaan besar banget nih yang menghantui Piala Dunia 2026. Berhasil, kenapa? Raksasa sepak bola dunia ini lagi hancur lebur. Dan ini adalah cerita tentang pertaruhan besar mereka buat ngebangun ulang dinasti yang udah runtuh. Pas banget sebelum turnamen dimulai. Seleksio, 5 kali juara dunia. Dengar nama itu aja, kita langsung kebayang sepak bola yang indah kan? Tapi sekarang, mereka lagi dalam krisis berat. Dan ini bukan cuma soal performa jelek di lapangan loh. Ini krisis identitas yang bisa ngancurin semua warisan mereka. Oke, biar kita paham separah apa masalahnya, kita harus lihat dulu bukti-bukti keruntuhan mereka. Ini tuh bukan kejadian semalam. Ini kemunduran yang pelan-pelan tapi sakit banget dari puncak kejayaan mereka. 24, iya 24 tahun. Udah selama itu berhasil puasa gelar Piala Dunia sejak terakhir kali menang di tahun 2002. Buat negara lain ya mungkin biasa aja, tapi ini berhasil bung. Ini tuh udah kayak kekeringan yang nggak kebayang. Coba dibayangin, ada satu generasi fans mereka yang belum pernah ngerasain gimana rasanya lihat negaranya jadi juara dunia. Dan bukti paling nyatanya ada di sini. Lihat aja klasemen ini. Brazil finish di posisi kelima loh, nyaris nggak lolos otomatis. Buat tim yang katanya penguasa Amerika Selatan, ini bukan cuma mengejutkan, ini memalukan. Ini nunjukin sejauh apa mereka udah jatuh. Nah, ini dia poin kuncinya. Masalahnya bukan cuma soal hasil akhir yang jelek, akar masalahnya jauh lebih dalam. Kayak yang dibilang di analisis ini, gaya main legendaris mereka, Joga Bonito itu, udah kehilangan arah. Di sepak bola modern yang serba terorganisir, ngandalin skill individu doang tuh udah nggak cukup. Nah, karena udah panik sama krisis ini, Federasi Sepak Bola Brasil ngambil langkah yang jarang banget mereka lakuin. Mereka minta bantuan dari luar. Dan yang dipanggil bukan orang sembarangan, seorang legenda dari Italia, Carlo Ancelotti, dengan satu misi, bongkar total. Dan slide ini nunjukin perubahan drastisnya. Ancelotti ngebuang filosofi Joga Bonito yang ngandelin bakat dan main pakai naluri, terus diganti sama pendekatan yang beda banget. Terstruktur, ngontrol permainan, dan super disiplin. Ini bukan cuma ganti pelatih, ini revolusi budaya sepak bola mereka. Terus hasilnya gimana? Nah, ini yang gila. Dampaknya langsung kelihatan. Cuma dalam 4 pertandingan kualifikasi di bawah Ancelotti, tim yang tadinya pertahanannya bocor ini cuma kebobolan 1 gol. Ini bukti nyata kalau pendekatan terstruktur ini beneran works, dimulai dari pertahanan yang kokoh. Tapi, ya jelas, nerapin sistem baru ini nggak segampang itu. Ancelotti dihadapkan sama dilema yang pelik banget. Semuanya berpusat ketiga pemain bintang mereka. Pahlawan yang tumbang karena cedera, anak ajaib yang lagi bersinar, dan sang ikon legendaris yang nasibnya masih jadi tanda tanya. Pertama, kabar yang bikin nyesek. Rodrigo, salah satu penyerang andalan mereka, kena cedera ACL parah. Dengerin aja kata-katanya, kerasa banget kan hancurnya dia? Kehilangan pemain sekelas Rodrigo itu pukulan telak banget buat rencananya Ancelotti. Tapi kan di setiap musibah, biasanya ada peluang. Jadi, dengan cederanya Rodrigo, pertanyaan besarnya adalah, siapa yang bakal maju? Siapa yang siap jadi pahlawan baru buat Brazil? Jawabannya mungkin ada di anak ajaib yang satu ini, Endrick. Coba deh lihat datanya. Rasio gol per 90 menitnya ngalahin semua saingannya. Anak muda ini udah nunjukin kelasnya di Eropa, dan dia buktiin kalau dia bukan cuma masa depan, tapi juga bisa jadi solusi buat masa kini. Tentu aja, kita nggak bisa ngomongin Brasil tanpa ngomongin Neymar. Terus, gimana nasib dia di tengah semua ini? Ancelotti udah ngasih ultimatum yang jelas banget. Ini bukan soal skill, tapi soal fisik. Kalau Neymar bisa fit 100%, pintu masih kebuka buat dia. Dan semua keputusan sulit ini bakal segera terjawab. Jadwal resminya udah ada. Tanggal 18 Mei nanti, kita semua bakal tahu siapa aja 26 pemain yang akhirnya kepilih. Penantian kita hampir berakhir. Oke, setelah tim baru ini terbentuk, gimana ujian pertama mereka di panggung terbesar dunia? Jelas tantangannya ada di babak penyisihan grup, di mana salah langkah sedikit aja bisa fatal. Nah, ini dia jadwal mereka. Brasil bakal ngadepin Maroko, Haiti, sama Skotlandia. Ini grup yang kelihatannya gampang, tapi sebenarnya tricky. Maroko itu semifinalis Piala Dunia kemarin, dan Skotlandia selalu jadi lawan yang alot. Ini bakal jadi ujian sesungguhnya buat revolusi taktiknya Ancelotti. Jadi, setelah ngelihat semua drama, perubahan, dan tantangan ini, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Beneran bisa nggak sih raksasa yang udah hancur ini dibangun lagi buat jadi juara di tahun 2026?
Oke, jadi ini rangkumannya. Kita udah lihat gimana mereka puasa gelar yang panjang banget, terus ada revolusi taktik dari yang main indah jadi main terstruktur. Dan tim ini lagi di persimpangan jalan antara ngadepin cedera pemain kunci sambil nyambut datangnya bintang-bintang baru. Nah, ini pemikiran terakhir buat kalian. Dengan ninggalin Joga Bonito demi efisiensi, apakah berhasil lagi di jalan yang benar buat ngeraih gelar ke-6 mereka? Atau jangan-jangan mereka justru kehilangan jiwa sepak bolanya, sesuatu yang bikin dunia jatuh cinta sama mereka? Jawabannya, kita tunggu aja di Piala Dunia 2026.